Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Effendi dengan NIM B922 19135. Saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Ekonomi Mikro, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Helbuko di Desa Padangasri, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Usaha mikro kecil menengah atau yang biasa disingkat UMKM adalah sebuah istilah yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. Suatu contoh yang seperti usaha yang ada di Desa Padangasri. Desa Padangasri sendiri merupakan desa yang berada di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, dengan mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Padangasri yakni adalah buruh pabrik atau buruh industri home. Tak heran jika Desa Padangasri banyak terdapat industri home seperti usaha pembuatan kulit jog sadel, sepatu, dan sandal. Dan salah satu usaha lain yang sedang eksis di Desa Padangasri adalah usaha pembuatan helm buku. Karena usaha ini terjadi karena banyaknya pengangguran di Desa Padangasri, dan ini menjadi alasan utama berdirinya usaha ini, karena keterbatasan untuk bekerja di pabrik. Yang kedua yakni analisis dan pembahasan. 1. Konsep dasar ilmu ekonomi. Berdasarkan konsep dasar ilmu ekonomi dikembangkan oleh usaha pembuatan helm bogo yang ada di Desa Padangasri sesuai dengan ekonomi yang dikembangkan. Usaha pembuatan helm bogo yang ada di Desa Padangasri juga sesuai dengan prinsip dan tindakan ekonomi, yakni memperoleh hasil dan mengeluarkan biaya, serta dari biaya tersebut menghasilkan produk-produk yang maksimal. Yang kedua yakni perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dengan mayoritas kaum muslim yang ada di Desa Padangasri, tentunya Desa Padangasri tidak luput dari sesuai yang diajarkan syariat-syariat Islam dalam hal ekonomi. Dari usaha pembuatan helm bogo ini dengan sistem penjualan produk sangat berhati-hati dan jauh dari kata yang keluar dari syariat Islam. Apalagi pemilik usaha ini adalah seorang ustadz atau guru ngaji. Mulai dari penjualan, pemuasan konsumen, juga pemuasan pekerjanya dan dalam gajinya, hingga dampak yang ditimbulkan di masyarakat bila ditinjau dari sistem ekonomi Islam, yang merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam penerapan ilmu ekonomi yang dilakukan sehari-harinya. Yang ketiga yakni prinsip umum ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam tentunya ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan syariat Islam. Bila ditinjau dari pengertiannya, prinsip ekonomi Islam merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip dan aturan-aturan syariat Islam yang harus dipatuhi dalam praktek kegiatan ekonomi, mulai dari transaksi, jual beli, tukar menukar, hingga persoalan hutang piutang. 5 prinsip umum ekonomi Islam, yakni yang pertama adalah tauhid yang menjadi pondasi ajaran Islam. Yang kedua adalah adl atau adil. Yang ketiga yakni nubuwah, yaitu derajat tinggi yang diperoleh dan kehormatan yang diperoleh terhadap manusia. Khilafah, yaitu manusia di bumi. Kita manusia di bumi dianugerahi
oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin untuk bumi dan pemelihara untuk bumi. Yang kelima yakni ma'ad. Ma'ad adalah kembalinya kita ke jalan Allah. Empat, yakni konsep teori permintaan dan penawaran. Menurut N. Gregory, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Mikroekonomi menyebutkan bahwa permintaan adalah sebuah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pembeli berdasarkan teori permintaan. Tentunya produsen harus memenuhi permintaan konsumen guna untuk kepuasan konsumen. Yang kelima yakni elastisitas. Elastisitas dapat digambarkan sebagai ukuran seberapa besar para pembeli dan penjual memberikan reaksi terhadap perubahan-perubahan kondisi yang terjadi di pasar. Hubungan elastisitas dengan UMKM sangat mempengaruhi, karena elastisitas juga dapat dibilang sebagai konsep yang dapat menghitung suatu respon perubahan jumlah barang yang dibeli karena perubahan faktor yang mempengaruhinya. Yang keenam yakni teori perilaku konsumen. Menurut Angel, Blackwell, dan Miniat, perilaku konsumen diartikan sebagai tindakan yang terlibat secara langsung dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan membuang suatu produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Sekian, terima kasih. Saya Wahyu Effendi. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.